Hai, suami masa depanku. Aku nggak tahu kamu lagi ada di kota mana sekarang, atau mungkin kita pernah lewat di jalan yang sama, tapi nggak saling sadar. Tapi kalau suatu hari nanti kamu benar-benar ada di hidupku, dan entah bagaimana kamu bisa dengar ini, aku cuma pengen kamu tahu sesuatu yang mungkin kelihatannya kecil, tapi diam-diam sudah lama aku simpan sendiri. Aku ini kelihatannya baik-baik aja. Aku bisa bangun pagi, aku bisa menyelesaikan semua pekerjaan, aku bisa ketawa lepas di waktu yang tepat, bahkan aku bisa jadi orang yang diandalkan banyak orang. Aku tahu caranya terlihat kuat, dan aku sadar aku sudah terlalu terbiasa melakukannya. Tapi ada satu hal yang jarang banget orang lihat. Malam-malam ketika semuanya sudah diam, ketika dunia berhenti meminta aku jadi siapa-siapa, di situ aku sering ketemu versi diriku yang paling jujur. Dan di versi itu capek, bukan capek karena kerjaan, tapi capek karena harus terus-menerus jadi kuat. Bahkan aku gak punya tenaga untuk itu. Aneh ya, orang-orang sering bilang aku hebat. Mereka bilang aku mandiri. Mereka bilang aku bisa apa-apa sendiri. Dan aku cuma senyum. Karena aku gak tahu harus jawab apa. Soalnya yang mereka lihat itu cuma bagian yang rapi. Mereka gak lihat pagi-pagi di mana aku bangun dengan kepala berat, mata kering, dan hati yang rasanya belum ikut bangun. Mereka gak lihat aku yang duduk di pinggir tempat tidur, diam beberapa menit. Bukan karena santai, tapi karena aku lagi ngumpulin tenaga buat sekedar mulai hari ini. Kadang aku bahkan marah sama hal-hal kecil, alarm, notifikasi, hal-hal sepele yang sebenarnya gak salah apa-apa. Tapi mungkin itu satu-satunya cara emosi yang aku tahan seharian akhirnya keluar. Walaupun cuma sedikit. Dan di momen kayak gitu, aku sering nanya ke diri sendiri, aku ini sebenarnya lagi ngejar apa? Atau aku lagi lari dari apa? Tapi jawabannya jarang datang. Aku juga sering ketawa sendiri. Lucu sih. Tapi bukan karena hidup lagi ringan. Lebih ke aku sudah terlalu terbiasa menertawakan hal-hal yang sebenarnya nggak lucu. Kayak kopi yang rasanya hambar, padahal aku lagi butuh sesuatu yang bikin aku ngeh. Atau
laptop yang tiba-tiba lemot pas aku lagi berusaha keras supaya semuanya terkendali. Hal-hal kecil, tapi di balik itu ada rasa yang gak pernah benar-benar aku ucapkan. Aku lelah, bajunya aku bisa kesal sama benda mati. Tapi gak selalu berani jujur kalau aku lagi capek sama hidup. Dan mungkin itu yang bikin aku terlihat kuat. Karena aku pintar menyembunyikan lelah. Padahal di dalam, aku cuma pengen ada satu orang yang pelan-pelan bilang, udah, gak apa-apa. Kamu gak harus terus kuat hari ini. Sesederhana itu. Tapi entah kenapa, rasanya jauh. Aku pernah membayangkan suatu malam, bukan malam yang istimewa, gak ada drama besar, gak ada kejadian luar biasa, cuma malam biasa, di mana aku duduk sendirian, di meja kecil, dengan lampu yang sengaja aku redupin, biar gak terlalu terasa sepinya. Di luar mungkin dunia sudah tidur, tapi di dalam kepalaku semuanya masih ramai. Kepikiran tentang masa depan, tentang hal-hal yang belum selesai, tentang hal-hal yang bahkan aku sendiri gak yakin kenapa aku pikirkan. Tanganku tetap bergerak, mengetik, berusaha terlihat produktif, padahal hatiku sudah pelan-pelan mundur, sudah capek ikut berlari, dan di bayangan itu kamu datang, bukan dengan cara yang dramatis. Kamu gak langsung tanya banyak hal, gak maksa aku cerita. Kamu cuma duduk di sampingku, diam, tenang, seolah kamu tahu aku lagi butuh ditemanin, bukan diinterogasi. Lalu pelan, kamu naruh tanganmu di meja, cukup dekat dengan tanganku, gak maksa, gak menyentuh dulu, cuma ada. Dan kamu bilang dengan suara yang gak keras, tapi cukup buat aku dengar jelas. Kamu gak harus rasain semuanya malam ini, dan kamu gak harus selalu kuat hari ini. Dan anehnya kalimat sesederhana itu justru bikin dadaku sesak. Bukan karena aku sedih, karena akhirnya ada yang melihatku tanpa minta aku jadi versi terbaik dari diriku. Ada yang menerima aku di versi yang bahkan aku sendiri sering sembunyikan. Dan di situ aku mungkin akan nangis. Bukan karena aku lemah, tapi karena akhirnya aku gak harus sendirian. Kadang aku kuat, aku sudah terlalu terbiasa sendiri, sampai-sampai kalau nanti ada yang benar-benar datang, aku malah bingung harus bagaimana. Sudah terlalu sering bilang ke diri sendiri, gak apa-apa, kamu bisa. Padahal gak semua hal harus aku hadapi sendiri. Dan di titik tertentu,
kekuatan itu berubah jadi kelemahan. Bukan lagi sesuatu yang membanggakan, tapi sesuatu yang diam-diam menggerus, pelan tapi pasti. Dan di situ aku mulai sadar yang aku butuhkan bukan seseorang yang menyelamatkan aku. Aku gak butuh pahlawan, aku cuma butuh seseorang yang gak bikin aku ngerasa harus jadi pahlawan untuk diriku sendiri. Seseorang yang kehadirannya cukup untuk bilang, kamu boleh istirahat sekarang. Suami masa depanku, kalau kamu benar-benar ada di luar sana, menjalani harimu sendiri dengan cerita yang mungkin gak mudah. Aku gak minta kamu jadi sempurna, aku gak minta kamu punya semua jawaban. Aku juga gak minta kamu memperbaiki semua yang ada di hidupku. Aku cuma ingin ketika nanti kita benar-benar bertemu, aku punya satu tempat di mana aku bisa berhenti berpura-pura. Tempat di mana aku bisa diam tanpa harus menjelaskan kenapa aku lelah. Tempat di mana aku bisa jadi versi paling jujur dari diriku, tanpa takut dianggap kurang. Dan kalau hari itu benar-benar datang, aku harap kamu mengenali aku, bukan dari aku yang terlihat paling kuat, tapi dari aku yang berani bilang, aku capek dan aku ingin ditemani.